Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'atihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة يجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوافنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم إلى عافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratu Syekh Said bin Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidain wa fa'ana bi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, sampai pada sifat fatona. Dalil bahwa para nabi bersifat fatona, yaitu dengan menggunakan sebuah kias. Adapun yang menunjukkan pada wajibnya persifatan fatonah bagi para rasul adalah apabila para rasul tidak memiliki akal yang berlipat-lipat, maka pasti para rasul tidak akan bisa melakukan hujjah. Kalau Nabi nggak diberikan oleh Allah akal yang cerdas, maka Nabi nggak bisa hujjah. Apa hujjah itu? Hujjah itu melawan atau membantah musuh-musuhnya para nabi. Siapa musuhnya para nabi? Musuhnya para nabi siapa? Orang kafir. Mereka adalah orang-orang yang memerangi para nabi. Maka ketika mereka membantah, ketika mereka menghujjah para nabi, maka para nabi bisa mengembalikan hujjah mereka, bisa melawan hujjah mereka. Maka melawan hujjah ini butuh kecerdasan. Kalau nggak cerdas nggak bisa berhujjah. Jangankan sama para nabi, sama orang-orang kafir, kita sama kawan-kawan kita saja kalau ditanya sesuatu perlu hujjah artinya. Seperti
apa kita sholat kamu kok pakai kunut, masjid sebelah nggak pakai kunut, apa hujahnya? Nah, ini minta hujah juga mereka, minta dalil, minta pembuktian agar oh ternyata memang betul ada salah satu informasi atau berita, baik itu hadis ataupun atsar yang menunjukkan bahwa Nabi melakukan kunut. Nah, ini namanya ada bentuk pendalilan. Begitu pula pada perkara-perkara yang lainnya. Ini ada bentuk yang namanya hujjah atau membantah para musuh-musuh para nabi untuk bisa membenarkan atau mempercayai kebenaran apa yang dibawa oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Nabi Nuh dakwahnya berapa tahun? 950 tahun. 1000 kurang 50. Nabi Ibrahim dakwah sekian ratus tahun. Nabi Allah Musa sekian ratus tahun. Ini dakwah para nabi ini ratusan bahkan ribuan tahun. Maka mereka berdakwah sekian lama itu tugasnya mengajak kepada manusia agar bisa mempercayai mereka sebagai utusan Allah dan mengikuti para nabi agar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak mempercayai berita nabi ya selalu menghujah, selalu membantah. Maka ada beberapa bentuk hujah. Di antaranya orang-orang yang menghujah ini yang pertama memang dasarnya mau cari kebenaran. Betul-betul pengen tahu yang namanya benar kayak apa, maka mereka hujah, tanya sama Nabi. Kalau gini gimana ya Rasul? Kalau gini gimana? Sampai mereka oke, saya taslim, saya percaya. Ada nggak yang begitu? Ada banyak. Orang-orang Yahudi juga banyak yang kemudian setelah ditundukkan oleh Nabi, diajak bicara oleh Nabi, mereka taslim lalu masuk agama Islam. Ada yang menghujah Nabi itu hanya untuk meledek, untuk melecehkan, mau mencari celah kebodohan Nabi, mau mencari celah kesalahan Nabi. Jadi ketika ada yang kayaknya ini kurang beres nih, mau langsung ngomong, apa Muhammad masa ngomongnya begini-begini. Contoh, ketika turun ayat yang menceritakan tentang innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Kata orang-orang Arab, wah ini celah ini. Orang-orang Yahudi langsung mendatangi Nabi. Apa Muhammad nyamuk kok diceritain di Quran? Ini udah kehabisan cerita Pak. Quran kok ceritanya nyamuk? Ini sengaja. Mereka mau menghujah, mau melecehkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu pula pada nabi-nabi yang sebelumnya. Seperti siapa? Nabi Musa. Nabi Musa ketika mau mendatangi Fir'aun, sama Fir'aun dilecehkan. Tukang bunuh orang kok mau dakwain saya? Ente beresin dulu diri kamu, tukang pembunuh orang. Sengaja dilecehkan. Apa yang kelihatannya salah dari para nabi itu kemudian dijadikan argumentasi, dijadikan alat untuk menjauhkan mereka dari manusia yang lain, menjauhkan mereka dari umat agar umat tidak mempercayai mereka. Nabi Isa alaihissalam, apa hujah kepada mereka? Banyak hujahnya. Masa Nabi nggak punya bapak, gimana? Ini dihujah hingga sampai sekarang orang-orang Yahudi itu tidak percaya sama Nabi Isa kalau dia seorang nabi. Nabi itu ya punya bapak yang sempurna. Masa ada nabi kok nggak punya bapak? Nah kalau nggak punya bapak, nggak punya ibu gimana?
Lebih aneh lagi mestinya dong. Itu nggak punya bapak aja aneh. Nah, kalau Nabi Adam alaihissalam nggak bapak, gimana? Ntar nggak jadi nabi dong. Lebih aneh lagi. Jadi banyak mereka yang menghujah para nabi itu. Ada yang tujuannya memang mau mencari kebenaran, seperti siapa? Abdullah bin Salam datang dari tempat jauh orang yang Yahudi sampai mereka percaya kepada kalamnya Rasulullah. Kata mereka apa? Kami lebih mengenal Rasulullah dibandingkan anak-anak kami sendiri. Coba. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu mendapatkan cerita tentang Nabi Muhammad secara detail. Akan lahir di mana, akan duduk di mana dia, tempat tinggalnya di mana, kawannya dengan siapa, akan menang kapan saja, jajahannya akan sampai tempat mana, itu diceritakan di dalam Injil, di dalam Taurat, hingga orang Yahudi sangat mengenal Nabi. Adapun anak-anak kami nggak diceritakan di Injil, kami nggak ngerti anak saya akan lahirnya seperti apa, akan matinya di mana, akan kerjanya apa nanti, nggak ngerti. Maka pengetahuan ini ada yang kemudian diterima oleh mereka dan masuk Islam, ada yang kemudian sentimen, hasud, nggak mau kalau Nabi sebagai penutup para nabi yang lainnya, hingga melecehkan, hingga yang macam-macam. Ada pula mereka orang-orang yang tidak mau mendengar dakwahnya Nabi, hingga mereka nggak menghujah, mereka hanya menghindar aja, lari-lari aja. Artinya bukan orang-orang yang memang mau mencari kebenaran, dan bukan orang-orang yang mau menerima kebenaran. Maka mereka yang kelompok-kelompok ini nanti di akhirat mereka akan mengatakan, lau kunna nasma'u wa naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andai kami dulu menjadi orang-orang yang mau mendengarkan apa yang diajakkan oleh Nabi dan mau berpikir, maka kami tidak akan masuk pada neraka sa'ir. Berarti apa? Ada orang-orang yang ketika diajak bicara oleh Nabi, mereka tidak mau mendengarkan, nutup telinga. Ada yang kalau Nabi lagi bicara menghindar, hingga mereka nggak pernah tahu Muhammad itu ngomong apa. Ini Nabi ini ngajak apa, mereka nggak pernah tahu. Kenapa? Asal Nabi mulai ngomong, kabur. Asal Nabi mulai naik ke tempat beliau biasa berdakwah, kabur. Hingga mereka nggak pernah tahu Nabi itu ngomong apa. Ada pula yang ketika Nabi bicara duduk mendengarkan, tapi nggak pernah mikir, lah Muhammad mengelantur ngomongnya, paling udah biarin aja lah, cerita apa juga biarin. Nabi udah panjang lebar, udah ya udah, tanpa ada sesuatu yang merasuk ke dalam hatinya yang bisa dipahami, apalagi dipertanyakan, nggak ada. Kenapa? Ketika mendengarkan nggak mau mencerna apa yang dikalam oleh Nabi, maka penyesalan mereka katakan apa? Andai dulu kami mau mendengarkan dan mau berpikir. Berarti ada yang Nabi ngomong nggak mau dengar, ada yang Nabi ngomong nggak mau mikir. Seperti orang-orang kelompoknya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh itu didakwai sama Nabi Nuh selama 900 tahun. Itu kupingnya sampai budek katanya. Kata mereka, saya sudah jenuh dengar ente ngomong Nuh. Sampai kalau Nabi Nuh datang mau ngomong, tutupin kupingnya. Mau ngomong apa coba? Masa orang manusia ngomong tutup kuping? Tidak mau mendengar apapun yang Nabi Nuh katakan, hingga mereka itulah yang nanti akan menyesal. Kenapa kok saya nggak mau dengerin dulu? Kenapa kok saya tutup kuping saya? Ini ada yang kayak apa? Orang-orang yang cerdas, Abu Lahab, Abu Jahal. Mereka mendengar apa kalamnya Nabi,
Mereka faham apa yang diomongkan Nabi, tapi mereka nggak mau mengikuti. Kenapa? Karena kesombongannya. Menganggap, Muhammad anak kecil, Muhammad anak kemarin sore, masa saya ikut sama Muhammad? Muhammad ikut saya dong, gimana? Nah, kesombongan ini yang menghalangi dia untuk menerima kebenaran agama Islam. Fir'aun didatangi Nabi Musa. Kata Fir'aun, apa Musa? Hidup dari duit saya katanya. Mau nasihatin saya. Namrud didatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Namrud? Keluarganya hidup dari saya, pamannya pembuat patung untuk saya. Bagaimana mau nasihatin saya? Semuanya. Bukan nggak tahu kebenaran, terkadang kesombongan menyeliputi mereka. Hingga ini banyak sekali tanda-tanda yang menunjukkan mereka ini ketika mereka itu menghujah para nabi itu punya alasan yang bermacam-macam. Para nabi semuanya ini wajib diberikan oleh Allah punya sifat kecerdasan, karena fungsinya kecerdasan ini adalah untuk bisa membela atau mempertahankan apa kebenaran yang dibawa oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan. Wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, maka hujahlah mereka dengan hujah yang baik. Artinya kalau kamu mau membantah mereka, berikan bantahan yang baik. Bantahan yang baik itu ya yang sopan, yang santun, yang nggak pakai caci maki, nggak pakai dendam. Artinya kalaupun orang-orang ini tidak mau menerima agama, mereka tetap bertetangga dengan kita. Kita mau berbicara dengan orang, mau berdebat dengan orang, itu modalnya nggak cuma ilmu yang banyak, hadis yang banyak, enggak. Tapi modal utamanya, kalau debat ini tidak boleh memutuskan kemanusiaan antara kita dengan dia. Itu dulu harusnya. Jangan, ini kalau saya kalah, saya menang, putus, kita nggak usah hubungan lagi. Nggak ada. Debat itu, hujah itu bukan untuk memutuskan hubungan kemanusiaannya, walaupun dengan orang kafir, apalagi sama sesama muslim. Hujah sama Wahabi, hujah sama Syiah, hujah sama, kalau salah, kalau kalah, kalau nggak menang, kalau tetap tetangga kita tetanggaan, nggak ada masalah. Bukan terus gara-gara kalah hujah pindah rumah. Itu gimana sih urusannya? Apa kalah hujah kok pindah rumah? Gua nggak mau tetanggaan sama dia lagi sekarang. Nggak usah hujah, mendingan kalau begitu nggak usah debat. Kalau belum punya mental untuk bisa berselisih pendapat dengan orang lain, kita nggak boleh demikian. Maka ulama-ulama kita itu kalau ngajarin debat, kalau sudah orang yang diajak debat itu sudah pakai emosi, diem, nggak dibales. Kenapa? Lah percuma wong debat kok pakai emosi, akhirnya apa? Berantem, pukul-pukulan, paling enggak caci maki yang keluar. Gimana wong mau hujah, mau cari kebenaran kok ada caci maki, mau cari kebenaran kok ada kemarahan, nggak boleh. Nah, para nabi mengajarkan ini kepada kita. Mereka orang-orang yang cerdas, mereka orang-orang yang selalu bisa memberikan bantahan-bantahan kepada orang-orang kafir. Ketika orang kafir menyembah berhala, Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama melecehkan dihancurkan patung-patung yang kecil, sisain yang besar. Ini hujahnya para nabi, kecerdasannya para nabi untuk mengatakan ini patung ini bukan Tuhan, karena pakai mulut sudah nggak mempan lagi. Ngomong sama pamannya Azhar,
ini bukan Tuhan pamanus. Ini dari sini gimana sih ente Ibrahim? Itu jangan banyak cerewet lah Ibrahim. Maka diajak ngomong pakai mulut sudah nggak bisa. Terus caranya kecerdasan beliau dihancurkan, yang kecil disisain yang gede. Ketika yang gede itu disisain, maka Ibrahim dituduh sebagai orang yang menghancurkan patung-patung. Kemudian dipanggil oleh raja, ditanya, Ibrahim, betul kamu yang hancurin patung-patung ini? Enggak. Yang benar kata siapa? Oh itu orang pada lihat, katanya kamu masuk sini ngancurin patung. Lah goloknya ada di mana katanya? Itu goloknya di patung yang gede. Tanya aja patung yang gede. Namrud marah, tersinggung ketika disuruh tanya sama patung. Ibrahim, kamu jangan melecehkan kami. Ini patung, bagaimana mau kami tanyain? Lah kalau ditanya saja nggak bisa, ngasih manfaat nggak bisa, ngasih informasi nggak bisa, lah kok disembah? Apa pernah patung ini mengatakan, hei manusia, saya Tuhan kamu, sembahlah aku? Pernah? Nggak pernah patung ini ngomong. Lah kok bisa kamu inisiatif? Namrud yang digituin tambah marah, tangkep Ibrahim, bakar. Orang kalau sudah emosinya mentok, sudah dia nggak punya jawaban lagi, yang muncul emosi, yang muncul kemarahan, akhirnya akan dihilangkan, dilenyapkan. Begitu doang cara-cara mereka begitu. Nabi Musa alaihissalam datang ke Fir'aun, menghujat Fir'aun. Apa kata Nabi Musa? Fir'aun, apa betul kamu Tuhan? Betul, saya Tuhan yang menguasai Mesir ini. Lah kalau kamu Tuhan, lah bapak kamu dulu Tuhan juga bukan? Mau ngomong Tuhan juga kok sudah mati. Mau ngomong bukan Tuhan kok Tuhannya baru muncul saya. Ini Fir'aun bingung jawab, bapak kamu dulu Tuhan juga apa bukan? Diem Fir'aun, gak bisa jawab. Dari diemnya Fir'aun itu banyak orang-orang yang menganggap, oh ternyata ini Tuhan bohong-bohongan. Lalu pindah ke agama Nabi Musa. Ini pinternya Nabi Musa menghujat Fir'aun. Begitupun dengan cara-cara yang lain, sampai Fir'aun tidak pernah mau tunduk kepada Nabi Musa, walaupun sudah kalah hujah, kalah pembuktian, tetap saja tidak mau tunduk kepada beliau. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun punya kecerdasan yang banyak, diantaranya beliau menghujat siapa? Orang-orang Arab. Apa kata Nabi Musa, Nabi kita? Kalau kamu nyembah patung-patung ini, kalau pas hidungnya copot gimana? Ya kita servis, kita ganti hidung yang baru. Kalau kupingnya copot, ya kita perbaiki. Nah kalau bajunya kotor, kita cuciin, kita gantiin lagi baju yang bagus lagi. Oh jadi kamu ngurusin Tuhan, kamu yang memelihara Tuhan. Apa Tuhan memelihara kamu gitu? Kebalik kayaknya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kan kita bicara, ya Allah, wahai Tuhan yang memelihara aku, kasihilah orang tuaku yang dia juga memelihara aku. Tuhan itu, Rob itu pemelihara. Rububiyah itu pengatur alam semesta, pemelihara alam semesta, yang mengurus alam semesta. Lah kalau Tuhan itu kamu yang ngurus, mestinya kamu yang jadi Tuhan, patung yang nyembah kamu. Pantasnya kan begitu. Masa patungnya kamu yang ngurus, kamu malah yang nyembah patung? Nih kebalik gimana sih? Masa yang ngurusin malah yang nyembah? Mesti yang ngurusin yang disembah. Allah itu yang ngurusin kita, maka kita nyembah kepada Allah. Ini hujahnya Rasulullah. Begitu masih banyak hujah-hujah lain yang disampaikan Rasulullah untuk mengembalikan agar orang-orang Arab itu tunduk kepada
keesaan Allah. Di antara lagi Nabi ngomong begini, kamu ini nyembah Tuhan banyak di Ka'bah. Ada berapa? Oh, ada hampir 360 Tuhan. Bayangkan 360 Tuhan. Lah kalau kamu punya tuan, punya apa? Tuan. Dulu kan zaman perbudakan, maka mereka gambarannya tuan dan budak. Kalau kamu seorang budak punya 2 tuan dengan budak yang punya 1 tuan, kira-kira hidupnya nyaman mana? Budak yang punya 2 tuan atau budak yang punya 1 tuan? Nyaman mana? Nyaman yang 1. Budak yang punya 1 tuan. Kenapa? Karena ya hanya menerima 1 perintah, nggak pusing, nggak rewel, nggak bingung. Nah kalau seorang budak kok punya 2 perintah, kan repot. Perintah yang 1 dikerjakan belum selesai, yang 1 lagi manggil, perintah juga. Ini mau ngerjain yang mana dulu? Yang 1 suruh naik, yang 1 nyuruh turun, yang 1 nyuruh tidur, yang 1 nyuruh. Ini kita mau gimana kerjanya? Budak yang punya 2 tuan saja kayak derla, apalagi kamu yang punya tuan banyak, ada 360. Bagaimana bisa meladeni dengan baik? Ini coba didangakin aja ini. Enggak di apa? Enggak usah di ini. Enggak usah, swingnya dinaikin aja. Itu kayak udah pakai selimut gitu kan. Itu gara-gara swingnya turun. Naik. Dalil persifatan fatona. Jadi jelas bahwa para nabi wajib persifatan fatona. Udah beres. Terus berarti selesai semua sifat-sifat wajib bagi para nabi yang sudah kita sampaikan. Kemudian setelah perkara yang wajib, maka ada pula yang akan kita bahas yang berikutnya, yaitu perkara jaiz bagi para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ada 1, yaitu apa? Persifatan manusia. Apa buktinya kalau nabi bersifatan manusia? Buktinya para nabi itu bersifatan manusia adalah wuqu'ul a'radil basyariyati lahum, terdapatnya sifat-sifat kemanusiaan pada diri mereka. Bagaimana kita mengetahui sifat-sifat kemanusiaan yang ada pada diri mereka? Oh, sifat-sifat kemanusiaan tersebut adalah sifat-sifat kemanusiaan yang tidak sampai mencacati derajat kemuliaannya para nabi dan para rasul. Boleh saja nabi bersifatan manusia, tapi bersifatan manusia yang tidak sampai mengurangi derajat kemuliaannya. Ini pembahasan tentang perkara jaiz bagi para rasul alaihi wassalatu wassalam.
Seperti apa contohnya persifatan manusia pada mereka? Contohnya seperti makan, minum, tidur, kawin. Ini sifat apa? Sifat Maka sifat ini terjadi pada para nabi. Hukumnya apa? Jaiz. Nabi makan wajib enggak? Wajib enggak Nabi makan? Kalau wajib gimana? Makan terus dong. Nabi wajib makan terus. Yang wajib itu Nabi cerdas. Dari bayi sampai mati sudah cerdas, itu wajib cerdas itu. Kalau makan nggak wajib, kadang makan. Kamu aja kadang makan, kadang nggak makan. Minum itu sifat manusia, hukumnya apa? Jaiz. Sakit, jaiz. Kadang Nabi sakit, kadang dikasih sehat. Ini sifat manusia yang boleh terjadi pada Nabi. Kawin, bekerja, ini semua sifat-sifat ini boleh saja terjadi pada Nabi. Tapi sifat tersebut tidak boleh sifat yang mencacati derajat kemuliaan para nabi. Harus sifat tersebut sifat yang menunjukkan kemuliaannya. Jadi persifatan manusia, tapi sifat manusia itu menampakkan kemuliaan, bukan sifat manusia yang mengurangi kemuliaan. Seperti apa? Tidak mungkin para nabi itu makan dari makan yang haram. Nggak mungkin minum sesuatu yang haram. Kenapa? Itu akan mencacati derajat kemuliaannya. Nabi mengawini sembarangan orang, ya enggak. Nabi bekerja yang tidak halal, enggak. Ini namanya mengurangi derajat kemuliaannya. Sampai kepada bentuk fisiknya, tidak mungkin Nabi itu punya fisik yang enggak sempurna. Pokoknya matanya juling. Nabi kok matanya ada? Hah? Padahal kan juga bisa tablek kan, bisa amanah, bisa fatona, tapi juling itu mengurangi kemuliaannya. Kenapa? Punya sifat kecacatan. Maka sifat yang cacat ini nggak mungkin terjadi pada para nabi. Begitupun kupingnya kecil satu, gede satu, umpamanya. Tangannya pendek sebelah, atau nabi pincang. Nggak ada begitu, nggak ada. Wong nabi impoten ada? Nabi minum obat kuat gitu. Lo kira nabi ini orang-orang? Maksudnya orang-orang yang lemah fisik. Nabi itu orang yang kuat fisiknya. Satu nabi itu dibandingkan fisiknya orang biasa, itu bisa bandingannya 30 laki-laki. Nabi itu fisiknya dibandingkan sama orang biasa, fisiknya bisa 1 banding 30. Riwayat Nabi Allah Musa alaihissalam yang mengangkat batu yang gelinding menutupi sumur yang akan diambil airnya oleh sebuah penduduk di kota Madian waktu dia pindah dari Mesir ke kota Madian. Kemudian dia melihat sumur yang tertutup, yang orang-orang sedang ngantri tapi nggak bisa ambil air. Maka digeser batu itu sendirian. Di situ ada laki-laki 30 orang nggak sanggup geser aja nggak sanggup. Nabi Musa sendirian lah, sudah kekuatannya seperti itu ngampleng orang. Oleh apa enggak kontal orangnya. Nabi Muhammad SAW waktu perang Khandaq, waktu perang Parit, sahabat disuruh menggali parit yang lebarnya 5 meter, panjangnya sekian meter.
Di tengah-tengah parit ada batu yang nggak sanggup dipecahkan oleh sahabat. Nabi datang ambil kampak, dituk, itu waktu mukulnya itu 3 hari nggak makan. Sudah 3 hari nggak makan, masih sanggup mukul, sekali mukul pecah. Berarti kemampuan fisiknya luar biasa. Tidak mungkin terjadi sifat-sifat yang menurunkan derajat kemuliaannya, seperti pula sakit yang menjijikkan. Ini nggak mungkin terjadi. Punya fisik yang cacat, lidahnya umpamanya pendek, sampai nggak bisa, sampai ngomongnya apa? Cadel, pelo, atau Nabi kok bindeng, aja gitu. Nggak mungkin orang mau ngomong Nabi itu orang yang paling fasih. Sampai dikatakan setiap Nabi dalam hadis itu berwajah ganteng dan bersuara fasih. Semua Nabi. Nabi Musa termasuk Nabi Musa. Loh kok Nabi Musa waktu mau dakwah sama Musa minta bantuannya sama Fir'aun, minta bantuan siapa? Nabi Harun. Jangan dianggap terus Nabi Musa nggak bisa ngomong sama Nabi Harun. Nabi Harun bersih, clean, nggak punya kesalahan, nggak dilecehkan sama Fir'aun. Fir'aun gampang dilecehkan karena dianggap pernah punya masalah kriminal di negaranya. Fir'aun yaitu membunuh seorang Kipti, seorang penduduk asli kota Mesir. Maka dianggap kalau ngomong nggak akan didengarkan. Maka yang disuruh ngomong siapa? Nabi Harun. Bukan berarti Nabi Musa mah ngomongnya nggak normal. Mana ada Nabi kok nggak normal? Tidak boleh kamu percaya berita-berita yang berita itu isinya mencacati sifat-sifat para nabi. Baik itu berita yang mengatakan mereka itu punya fisik yang nggak normal, ataupun yang mengatakan mereka punya sakit yang menjijikkan. Seperti siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Ada lagi Nabi Allah Syuaib, Nabi Allah siapa? Yang buta, Nabi abahnya Nabi Yusuf, Nabi Yakub, yang diberitakan apa? Buta. Ada Nabi buta. Mana ada Nabi buta? Maka jangan percaya berita-berita Israiliyat yang mengatakan ada Nabi yang punya sifat buta, ada Nabi yang punya penyakit yang menular, yang menjijikkan, ada Nabi yang fisiknya cacat. Nggak ada begitu, nggak ada. Allah memelihara para nabi dari semua keadaan tersebut. Wajib kita imani. Ini sifat jaiz yang kita harus imani. Jadi walaupun kita mengimani Nabi itu punya sifat manusia, tapi harus diimani sifat manusia itu tidak sampai mengurangi derajat kemuliaannya. Tetap beliau menjadi orang yang paling mulia, paling ganteng. Semua nabi orang yang paling ganteng. Nah, gantengnya Nabi Yusuf dengan gantengnya Nabi Muhammad beda. Oh, beda gantengnya. Artinya yang satu gantengnya Nabi Yusuf itu bentuknya fisik sampai orang itu terpana melihat dia, sampai perempuan kalau jalan kesandung lah gitu loh. Kalau pegang pisau ya salah fokus, gagal fokus kalau lihat maksudnya. Kalau kayak kamu lihat bintang film lah gitu lah, gagal fokus langsung. Pernah begitu? Ini perempuan-perempuan kalau lihat Nabi Yusuf langsung gagal fokus. Tapi ketika lihat Rasulullah nggak gagal fokus. Kenapa? Karena Rasulullah ketika dipandang kewibawaannya muncul hingga orang tertunduk melihat Rasulullah. Bukan mempesona gitu loh. Kalau Nabi Yusuf kegantengannya mempesona hingga orang terpikat untuk melihat terus sampai gagal fokus. Ada yang kesandung, ada yang ketabrak tiang, ada yang
tangan diiris, ini beda bentuk kegantengannya. Tapi semua itu pasti terjadi pada para nabi. Makanya nggak ada nabi orang Afrika, nggak ada. Kecil, keriting, hitam, nggak ada itu orang Afrika nabi. Begitupun nabi Cina, sipit gitu, nggak ada. Nabi orang Indonesia pesek, nggak apa lagi. Nggak ada. Nabi Timur Tengah semua sono, ganteng orang. Bani Israel, orang-orang Arab, semuanya wanitanya ya cantik-cantik. Kalau istrinya, suaminya Nabi, suaminya itu ganteng, istrinya pasti cantik. Nggak cocok. Makanya kiai-kiai itu istrinya cantik-cantik. Kok ada kiai kok nggak cantik, istrinya aneh namanya ini. Kiai kok nggak mewarisi para nabi. Kalau dia jadi pewaris nabi, istrinya cantik. Siti Sarah itu cantiknya luar biasa, jadi idola pada masa itu. Siti Hajar itu juga cantik, jangan dikira Nabi menikahi wanita masih apa aja, nggak ada, dipilihkan oleh Allah siapa yang layak bergandeng dengan para nabi. Hingga wong kiai aja punya istri nggak cantik, malu apalagi. Suaminya ganteng, sayang ya, istrinya kok begitu, mana ada, nggak ada. Lah kiai pingin punya istri cantik, alasannya apa? Biar jangan kalah sama santrinya. Masa santrinya datang bawa istri cantik, nyainya nggak cantik kan nggak pantas mesti. Bunyai harus cantik, apalagi istrinya para nabi. Masya Allah, Allah yang pilihkan mereka sehingga mereka punya pilihan-pilihan yang istimewa untuk dijadikan pasangan hidup mereka. Kemudian wajib sifat kemanusiaan itu tidak mengurangi derajat sifat kemanusiaannya jaiz, boleh punya sifat kemanusiaan, tapi wajib sifat kemanusiaan yang tidak mengurangi derajat kemuliaannya. Nabi boleh sakit enggak? Boleh, tapi sakitnya wajib sakit yang tidak mengurangi kemuliaannya. Nabi boleh makan enggak? Boleh, tapi wajib makannya enggak seperti kita makan tengah jalan lapar warung, belok kiri parkir dulu, perang tar warung dulu, lapar kita. Udah makan di warung kakinya tingring lagi. Ada begitu? Enggak ada. Nabi begitu enggak ada. Nabi terhormat hingga tidak akan memiliki sifat-sifat yang sampai mengurangi derajat kemuliaan mereka. Dan mustahil para nabi itu bersifat ketuhanan. Artinya apa? Kita menekankan para nabi itu bersifat kemanusiaan untuk menekankan jangan sampai meyakini adanya para nabi bersifat ketuhanan. Bahwa nabi itu boleh saja sangat hebatnya sampai mereka punya sifat nggak ada. Manusia ya manusia. Nabi bisa menghidupkan orang mati, bukan Nabi yang menghidupkan orang mati. Nabi nggak ada bisa menghidupkan orang mati, nggak ada. Menjadikan mata, Nabi Isa itu ambil tanah liat, digulung-gulung, dimasukin ke mata, jadi mata. Ada orang mati diusap sama Nabi Isa jadi hidup. Bukan berarti Nabi Isa punya sifat Tuhan, bukan. Ini salah pandang, salah kacamata ente. Nabi Isa demikian itu bagian dari mukjizat. Semua nabi memang diberikan mukjizat oleh Allah. Nabi Musa ya punya mukjizat, Nabi Muhammad punya mukjizat. Memang mukjizat menghidupkan orang mati itu yang punya Nabi Isa. Yang dimasyhurkan menghidupkan orang mati itu Nabi Isa. Sama siapa satu lagi? Dajjal. Udah dua yang masyhur dalam hadis.
Orang yang akan menghidupkan orang mati itu cuma dua, Nabi Isa dan Dajjal. Ini riwayat yang kuat, yang sahih maksudnya. Adapun Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lainnya menghidupkan orang mati, itu riwayat hadisnya dhaif. Tapi kita iman bahwa Nabi menghidupkan kedua orang tuanya, Nabi membangkitkan Abu Thalib pamannya. Ini berita yang kita juga mengimaninya. Mustahil para nabi bersifat ketuhanan, karena sifat ketuhanan nggak mungkin bisa ada pada makhluk, pada jirim. Jirim itu kan baru. Sifat Tuhan qadim. Bagaimana bisa sifat qadim kok nempel pada yang baru lah? Cara nempelnya bagaimana? Cara terletaknya bagaimana? Ada barang baru ketempelan barang qadim, mana bisa? Sifat ketuhanan itu kan nggak bermula, tidak berawal. Lah Nabi wujudnya lah bagaimana sifat yang nggak berawal bisa ada pada wujud yang berawal? Gimana caranya? Sifatnya dulu siap gitu, wujudnya belakangan baru nempel gitu. Lu kira jas apa? Saya kira kastok pakaian bisa di stok duluan, nanti orangnya belakangan. Nggak bisa begitu. Sifat ketuhanan itu nggak berawal, maka wujudnya juga harus tidak berawal. Kalau nabinya itu sifatnya wujudnya baru, ya sifatnya harus baru. Adapun Nabi bisa menghidupkan orang mati, itu bukan jadi Tuhan, tapi Allah yang menghidupkan sebagai tanda dia adalah utusan Allah. Namanya mukjizat. Mukjizat itu macam-macam. Gak cuma menghidupkan orang mati, membelah rembulan, membelah lautan, dibelah dadanya nggak mempan, nggak pakai operasi, kan cuma para nabi. Lahirnya para nabi bukan dari jalannya yang biasa orang umum lahir. Nabi siapa? Semua nabi, bukan hanya Nabi Muhammad saja. Semua nabi diberitakan lahir dari jalan yang tidak umum, bukan jalan yang umum. Kenapa? Karena kemuliaannya. Allah menjaga kemuliaan mereka hingga sifat kemanusiaannya ditampakkan kemuliaannya oleh Allah. Maka orang yang meyakini Nabi punya sifat ketuhanan seperti siapa contohnya? Uzair ibnillah. Ini kata orang Yahudi, Uzair itu anaknya Allah. Kata orang Nasrani, Isa ibnillah, anaknya Allah. Maka kedua kelompok ini orang Yahudi sebagiannya, orang Nasrani sebagiannya, mereka orang-orang yang mengingkari tentang keesaan sifat-sifat ketuhanan. Dia menganggap sifat ketuhanan boleh saja nempel kemana saja. Ini aneh. Wong sifat Tuhan itu qadim, kok bisa nempel kepada sesuatu yang baru? Bagaimana cara meletakkannya? Ini mustahil. Jadi Uzair, betapa hebatnya pun Uzair, tetap dia adalah manusia. Nabi Isa, betapa hebatnya Nabi Isa, tetap dia manusia. Nabi kita Muhammad SAW, apa hebat Nabi Muhammad? Oh, hebat lagi, bisa ke langit bolak-balik. Nabi bisa mendengar gesekannya pena yang ada di langit. Nabi bisa melihat yang jauh di depannya, bisa melihat yang jauh di belakangnya. Tapi bukan berarti punya sifat Tuhan. Pendengarannya pendengaran manusia, penglihatannya penglihatan manusia. Bukan terus Allah memberikan sedikit penglihatannya kepada Nabi. Mana ada yang begitu? Gak ada. Wajib kita imani sifat Nabi, sifat manusia. Hanya saja Allah mengkhususkan sifat-sifat tersebut, mengistimewakan sifat-sifat tersebut hingga menjadi sifat-sifat yang berbeda dengan sifat manusia yang lainnya. Ini wajib kita imani. Terus tidak mungkin pula para nabi bersifat sifat malaikat, nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Nggak ada nabi begitu. Nggak. Nabi ya makan, nabi ya minum, nabi tidur. Makanya ketika ada sahabatnya Rasul
Beliau puasa nggak berhenti-berhenti, kata Nabi apa? Ente ini apa sih? Mau saya yang Nabi aja puasa pakai berhenti. Ente mau berlaku nggak berhenti-berhenti. Pokoknya ya Rasul, saya mulai sekarang nggak mau kawin ya Rasul. Saya mau ibadah, kata Nabi. Saya yang Nabi aja kawin. Oh, kamu ini apa? Bukan Nabi kok berlaku pakai mau nggak kawin. Saya yang Nabi aja masih kawin. Saya yang Nabi puasa Senin, Kemis. Jangan terus jadi ibadah itu berlebihan karena menganggap saya ini mampu. Enggak. Nabi mengajarkan tata cara ibadah yang baik sebagai seorang manusia. Maka Nabi melarang kalau ada orang kok puasa dahri, puasa yang paling hebat yang diajarkan Nabi itu puasa dahri, puasa Nabi Dawud, sehari puasa sehari buka. Ada sahabat yang tiap hari mau puasa. Kata Nabi apa? Oh, kalau sampai membuat dirinya tambah kurus dilarang sama Nabi. Ente bukan malah beres kalau begitu. Boleh puasa terus tiap hari asal nggak mengurangi aktivitasnya. Gara-gara puasa tiap hari nggak pernah keluar rumah, mau gaul lemes, mau ke majelis taklim lemes. Kenapa? Nggak nafsu, saya lagi nggak usah puasa. Ngapain lo puasa melulu begitu? Justru penting ke majelis taklim, belajar ilmu, gaul keluar berjamaah, ini lebih penting. Kenapa? Itu jadi kewajiban. Adapun puasa seumur hidup itu hukumnya nggak disunahkan, enggak. Kalaupun kamu kerjakan berarti atas mau kamu sendiri, bukan atas perkara yang disunahkan oleh para rasul. Ini berita yang ada yang harus kita terima bahwa para nabi alaihi wassalatu wassalam mereka adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah dari dua perkara. Yang pertama dijaga oleh Allah dari melakukan kesalahan. Yang kedua dijaga oleh Allah dari memiliki sifat-sifat yang mengurangi derajat kemuliaannya. Allah menjaga mereka. Kesalahan dijaga, sifat-sifat yang gak mulia dijaga, hingga para nabi menjadi orang-orang yang mulia, menjadi orang-orang yang terhormat karena mereka senantiasa menyandang sebagai utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita imani dari sifat yang wajib, mustahil dan jaiz pada para nabi. Apa buktinya kalau nabi itu sifatnya manusia? Oh, buktinya nabi itu sifat manusia itu dilihat sifat tersebut oleh orang-orang yang hidup bersama mereka. Nabi itu kan gak sendirian. Nabi selalu punya umat, selalu punya orang-orang yang diajak untuk dakwah masuk dalam agama Islam. Maka orang-orang itu melihat keadaan mereka. Orang-orang itu melihat fisiknya para nabi. Orang-orang itu melihat nabi itu betul-betul seorang manusia. Dia makan bersama, minum bersama nabi, tidur bersama nabi, kerja bersama nabi, perjuangan bersama nabi. Mereka melihat, oh ini betul-betul manusia. Maka apa yang mereka lihat itu kemudian disampaikan kepada orang-orang yang setelahnya. Dari satu orang yang melihat disampaikan ke orang lain nyampaikan lagi ke orang lain, terus sampai berita itu ketemu dengan kita sekarang ini. Nah, berita yang disampaikan secara terus-menerus dan disampaikan oleh orang banyak, bukan cuma satu orang, namanya berita mutawatir. Berita yang disampaikan oleh orang banyak, gak cuma satu atau dua orang. Makanya hadis itu ada hadis ahad, ada hadis yang penyampainya hanya satu orang. Artinya ketika Nabi ngomong, yang dengar cuma satu orang itu, yang lain nggak dengar. Namanya apa? Hadis ahad atau hadis gharib. Hadisnya langka. Kenapa? Yang dengar cuma satu orang. Hadis yang gharib ini hadis yang tidak boleh untuk dasar akidah. Gak bisa. Kenapa? Mau cuma satu orang yang dengar, kalau dia nipu gimana? Kalau dia bohong gimana? Kalau dia lupa gimana? Kalau dia salah dengar gimana?
Tapi hadis yang buat akidah harus mutawatir. Kenapa? Didengar oleh orang banyak dan disampaikan lagi oleh orang banyak. Nah, begitupun berita tentang sifat-sifat kemanusiaan para nabi ini adalah ini berita yang mutawatir. Hingga apabila ada orang mengatakan Nabi Musa cadel, ada Nabi ini buta, Nabi ini kurapan, itu enggak mutawatir, itu pembohongan publik namanya. Enggak boleh kita percaya, itu berita hoax. Berita apa? Hoax. Yang harus kita dengar berita yang mutawatir, itu berita yang nyata yang sampai pada kita terus-menerus secara jelas. Jadi mutawatir itu penyampai beritanya enggak cuma 2-3 orang, 5 orang, 10 orang, 100 orang, nih penyampai beritanya. Seperti kita mendengar berita di Jakarta ada Monas. Ini saya di kampung dulu kalau dengar, Jakarta ada Monas, ada Monas. Semua yang dengar ya menceritakan Monas itu tinggi, di atasnya ada emas. Berita ini berita yang mutawatir. Orang yang lihat cerita sama orang lain, cerita lagi hingga sampai kepada kita. Ini namanya berita yang mutawatir. Berita mutawatir itu sedikit kemungkinan kebohongannya gitu. Karena yang menyampaikan banyak orang. Gak mungkin orang banyak mau bohongin satu orang, gak mungkin. Orang banyak itu gak mungkin berbohong bersama-sama. Tapi harus kita hati-hati juga apabila kita mendengar berita yang mutawatir tapi sumbernya dari sumber yang berbohong. Siapa? Mutawatir tapi bohong, ada nggak? Orang Nasrani. Orang Nasrani itu ketika melihat Nabi Isa disalib, yang lihat berapa orang? Banyak. Yang banyak itu nyampein ke orang lain lagi, maka dianggap itu berita mutawatir. Tapi mutawatirnya yang banyak itu ketipu semua, kan berat ente. Yang banyak itu ketipu semua, dianggap ini Nabi Isa. Disampaikan saya lihat sendiri Nabi Isa disalib, kan repot. Anaknya, oh iya pak, iya pak, iya pak. Nggak dipikir, nggak bisa tahu sifat Nabi, nggak mungkin begitu, nggak mungkin mereka dilepaskan dari penjagaannya Allah. Mereka maksum, dijaga oleh Allah, tidak mungkin punya sifat-sifat yang rendah, dilecehkan, telanjang di jalan, diseret-seret. Dan Nabi begitu, nggak ada kemuliaannya. Ini yang harus kita antisipasi, bahwa apa yang kita lihat juga harus kita cocokkan dengan kenyataan, ya. Ini bukti yang akhir dari pembahasan sifat para nabi yang jumlahnya ada 9 sifat, 4 yang wajib, 4 yang mustahil, dan 1 perkara yang jaiz. Insyaallah kita akan sambung lagi nanti, ditambah lagi 4 perkara berikutnya yang masuk dalam rukun iman. Artinya yang 9 ini adalah sifat yang menjadi pokok sifatnya para nabi. Berikutnya akan ditambah apa? Khobar. Apa sih berita yang dibawa nabi? 9 ini sifatnya para nabi yang wajib kita imani, dan berita para nabi juga wajib kita imani. Beritanya akan kita sambung pada perjumpaan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى إشرافنا فتوب علينا توبة تغسل كل
لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة جيرة أو صحبة المسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا ضبي كل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه داد طاسي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.